Selamat datang di Sydney, kota terbesar di daratan Australia dan disebut sebagai kota paling multikultural di dunia. Inilah yang menarik imigran dari seluruh dunia datang dan mengadu nasib di sini. Di kota pelabuhan ini, bangunan-bangunan ikonik tersebar di seantero kota, membentuk landscape yang tak mudah dilupakan. Sebagai kota terbesar di Australia, Sydney banyak menyajikan infrastruktur bangunan tata kota yang begitu indah. Itu tercermin dari bangunan-bangunan yang kemudian menjadi landmark kota. Dan sebagian merupakan sumbangsih atau kontribusi dari seorang diaspora Indonesia. Sejuk, tenang, dan menyegarkan. Begitulah kira-kira suasana di apartemen Sky yang didirikan Crown Group, sebuah perusahaan properti milik diaspora Indonesia. Apartemen yang berada di Pacific Highway North Sydney ini mengajak setiap penghuninya untuk menikmati setiap fasilitasnya yang memukau. Di lantai teratas misalnya, ada kolam renang tak bertepi atau infinity pool sepanjang 25 meter yang menyajikan pemandangan perkotaan. Di lantai ini pula tersedia ruang hiburan dan area gym untuk menghabiskan waktu luang. Ya, dari sini kita bisa menikmati waktu luang kita dengan sempurna. Kita tinggal pilih saja mau menikmati pemandangan kota Sydney dengan berenang atau berolahraga. Pemandangan perkotaan seperti ini juga bisa dinikmati langsung dari unit apartemennya. Dinding kaca di seluruh ruangan memastikan setiap pemilik memiliki akses penuh pada pemandangan menakjubkan seperti ini. Hunian seperti ini hanyalah salah satu contoh bangunan mewah karya Iwan Sunito. Sukses menjadi raja properti di Australia, pria yang besar di Kalimantan ini memang ingin hadirkan hunian yang nyaman di tengah perkotaan. Arsitektur sangat penting banget untuk Crown Group ya. Jadi kalau kita lihat gedung kita yang di Sky by Crown Group itu ada veil, ada tube yang kita sampai 18 tingkat gitu, dan yang terutama adalah infinity pool yang di rooftop, jadi sky pool gitu. Nah itu banyak sekali jadi populer gitu karena zaman sekarang ini banyak orang pengen banget punya leisure time bersama-sama gitu. Nah itu project sukses banget gitu karena waktu launching dulu kita satu hari jual 1 triliun gitu ya. So that was a big success. Taipan Properti ini rutin hadirkan hunian mewah di Australia. Tak ketinggalan, Iwan selalu menyelipkan unsur Indonesia dalam setiap karyanya. Tak berhenti di situ, Juni mendatang pria kelahiran 1966 ini akan menghadirkan kembali karya terbarunya bernama Waterfall. Dengan konsep nuansa alam di tengah perkotaan, menara utama apartemen tersebut akan dilengkapi dengan air terjun buatan setinggi 22 meter. Waterfall ini akan menjadi yang terbesar dan juga tertinggi untuk air terjun buatan manusia yang tertinggi gitu. So this will be exciting gitu. Dan yang paling penting ya mungkin juga kita membawa nama bangsa Indonesia juga melalui Waterfall Project. Supermodel asal Indonesia Paula Verhoeven direkrut sebagai ikon global proyek ini. Menguatkan unsur Indonesia, Paula turut bangga terlibat dalam karya anak bangsa yang mendunia. Karena pastinya senang banget lah gitu, tawaran yang sangat bagus dan juga bertaraf internasional dan juga yang punya salah satunya orang Indonesia gitu, dan senang aja gitu bekerja sama dan bangga gitu ya, salah satu anak Indonesia yang bisa berhasil di luar negeri gitu. Iwan Sunito adalah pengusaha properti kelahiran Surabaya, Jawa Timur, yang menghabiskan masa kecilnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sempat tinggal kelas saat duduk di bangku sekolah dasar, sarjana arsitek Universitas New South Wales ini membuktikan bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil. Perusahaan propertinya diakui pemerintah Australia hingga mendapat puluhan penghargaan bertaraf internasional. 2015 lalu, Iwan dinobatkan sebagai Property Person of the Year oleh Urban Task Force Australia. Berusia 49 tahun waktu itu, ia tercatat sebagai pemenang termuda dalam sejarah penghargaan tersebut. Nita Liana, Satria Purnatama melaporkan untuk NET.